Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan, kemudian juga kami ulang dalam penjelasannya untuk memudahkan saudara semua dalam memahami ilmu tajwid. Jadi di sini betul-betul kami bantu saudara semuanya yang berniat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara semuanya yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku semuanya, kita kali ini akan kembali lagi belajar ngaji Al-Quran. Kami akan bantu saudara semuanya yang belum lancar bacaannya. Kami akan bantu saudara semua hingga lancar membaca Al-Quran. Yang membacanya belum memahami tentang tajwid, kami akan coba bantu saudara semuanya hingga memahami ilmu tajwid. Akan kami jelaskan dengan sangat pelan-pelan, kemudian juga kami ulang dalam penjelasannya untuk memudahkan saudara semua dalam memahami ilmu tajwid. Jadi di sini betul-betul kami bantu saudara semuanya yang berniat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baiklah, langsung saja kita ke Al-Qur'annya. Baik saudaraku semuanya, sekarang di depan kita sudah ada Al-Qur'annya ini. Kita kali ini akan belajar ngaji pada surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi kita cari ayat yang pendek-pendek saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Namun sebelum itu di sini kami selalu mengingatkan untuk kiranya saudara semuanya sambil membuka Al-Qur'annya juga di rumah. Karena di sini kami menggunakan Al-Qur'an Mushaf Madinah. Jadi dari segi penulisan, Mushaf Madinah itu sedikit berbeda dengan Mushaf Indonesia. Sengaja kami menggunakan mushaf yang berbeda ini untuk kita sama-sama belajar juga. Jadi kita sama-sama mahir dalam membaca Mushaf Indonesia, kemudian juga tidak kebingungan ketika membaca Mushaf Madinah. Yang pertama di sini ada huruf lam. Di sini ada lam, kemudian di sini ada alif. Maka dinamakan lam alif. Maka huruf lam alif ini dibaca panjang. Panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, kira-kira 2 ketukan seperti itu. Namanya mad tabi'i atau mad asli. Jadi dibaca panjang 2 ketukan. Wala talbisul. Nah, seperti itu panjangnya. Jangan pula dibaca panjang nian. Wala. Nah, itu sudah salah ya. Itu kepanjangan. Jadi cukup 2 ketukan saja. Wala talbisul. Nah. Kemudian di sini ada huruf wa. Ada huruf wa, kemudian di belakangnya ada huruf yang berbaris dhammah. Tapi huruf sunya ini dia tidak dibaca panjang. Kenapa tidak dibaca panjang padahal di sini ada huruf wa nih? Karena di sini ada tanda baca sukun atau tanda baca huruf mati, maka tidak dibaca panjang sunya. Jadi dibaca wala talbisul. Nah, jangan dibaca wala talbisul. Nah, jangan dibaca seperti itu, salah ya. Jadi pendek sunya. Wala talbisul. Nah, seperti itu. Wala talbisul haqqa bil batili wa tak. Kemudian perhatikan pada huruf ba. Pada huruf ba di sini ba-nya ini memiliki tanda alif kecil berdiri ke atas. Nah, jadi kalau menemukan huruf yang di atasnya itu ada tanda alif kecil berdiri ke atas seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Panjangnya juga sama 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, kira-kira 2 ketukan seperti itu. Namanya mad tabi'i atau mad asli. Kemudian langsung ke sini ya. Di sini ada huruf kaf. Huruf kaf ini dia sukun ya. Sukun. Nah, ini tanda sukunnya nih. Nah,
Jadi huruf kafnya ini sukun atau mati gitu. Nah, jadi apabila huruf kaf ini sukun atau huruf kaf ini tadi mati, maka cara bacanya itu ada sedikit desis yang keluar. Nah, karena huruf kaf ini dia memiliki sifat hams gitu. Jadi ada sedikit angin yang keluar daripada mulut kita ketika melafazkannya. Jadi dibaca watak, watak, watak gitu. Watak tumul watak gitu. Jangan dibaca watak tumul. Nah, itu kurang tepat, tapi ada sedikit desis. Watak tumul. Nah, seperti itu. Kemudian ini sama, di sini ada waw, di belakangnya barisnya domah, tapi munya ini tidak dibaca panjang karena di sini ada tanda baca sukun. Nah, ini tanda baca sukun atau tanda baca huruf mati, jadi tidak dibaca panjang. Jangan dibaca watak tumul. Nah, salah. Jadi dibaca watak tumul. Watak tumul. Nah, seperti itu. Watak tumul haqqa wa antum. Nah, di sini ada non sukun atau non mati. Nah, perhatikan di sini tanda sukunnya. Pada huruf non ini dia tanda sukunnya atau tanda matinya tidak ditulis. Kalau di mushaf Indonesia itu pasti ditulis. Nah, ini kalau di mushaf Madinah tidak ditulis nih. Nah, wa antum. Jadi ini didengungkan. Nama hukum bacaannya itu ikhfa hakiki. Jadi ikhfa hakiki itu hurufnya ada 15. Silakan saudara lihat. Nah, di sini ya di layar kita itu. Nah, ada 15. Dan huruf ta ini dia termasuk huruf ikhfa hakiki. Jadi cara bacanya itu disamarkan kemudian didengungkan. Jadi ini masuk kepada ikhfa hakiki aqrab. Nah, yaitu ikhfa hakiki yang makharijul hurufnya itu huruf ta dengan huruf nun ini dekat makharijul hurufnya begitu. Jadi cara membacanya itu lebih dominan berbunyi n gitu. Jadi wa antum. Nah, jangan dibaca wa antum atau wa antum. Nah, itu kurang tepat. Tapi bunyi n-nya itu lebih dominan. Wa antum. Nah, seperti itu. Ikhfa hakiki aqrab. Nah, huruf ikhfa hakiki aqrab itu ada 3. Jadi huruf ta, huruf to, dan juga huruf dal. Kemudian di sini ada mim sukun. Mim sukun bertemu huruf ta, maka hukum bacaannya izhar syafawi. Izhar syafawi. Jadi apabila saudara membaca Al-Qur'an kemudian menemukan huruf mim. Huruf mim sukun ini dia dibaca dengung hanya pada 2 tempat. Perhatikan tanda panah kami ini. Jadi misalnya ya, di sini ada mim sukun. Kemudian di depannya ini ada huruf ba. Maka itu bacanya didengungkan. Nama hukum bacaannya ikhfa syafawi, atau ada mim sukun di depannya berjumpa dengan huruf mim misalnya ya. Nah, itu didengungkan juga bacanya. Nama hukumnya idgham mimi. Akan tetapi di sini mim mati bertemu huruf ta, berarti bacanya tidak didengungkan, bacanya jelas. Hukum bacaannya izhar syafawi. Jadi izhar syafawi itu apa saja gitu ya. Jadi izhar syafawi itu selain daripada huruf mim mati bertemu huruf mim mati bertemu huruf ba, selain daripada 2 itu, apabila menemukan mim mati maka semuanya itu namanya izhar syafawi. Cara bacanya jelas. Jadi hanya pada 2 tempat itu tadi yang dibaca berdengung. Mim mati bertemu mim, itu kom mimi, mim mati bertemu ba, ikhfa syafawi. Selain daripada itu, apabila menemukan mim mati berjumpa selain daripada 2 huruf tadi, maka hukum bacaannya izhar syafawi dan bacanya itu jelas, jangan didengungkan. Jadi ini dibaca wa antum ta'lamun. Jangan dibaca wa antum salah. Nah, itu salah ya kalau dibaca seperti itu. Jadi jelas wa antum ta'lamun. Nah, kemudian di sini ada huruf ain. Nah, jadi jangan sampai keliru. Ain, jangan dibaca a. Jangan dibaca ta'lamun, tapi ta'lamun. Nah, ditekan lagi ke bawah, ta'lamun. Nah, kemudian perhatikan di sini. Di sini ada wasukun atau huruf wa mati. Nah, perhatikan lagi di mushaf Madinah tanda sukunnya tidak ditulis. Tapi kalau di mushaf Indonesia
tanda sukunnya itu pasti ditulis. Nah, coba saudara perhatikan, tanda sukunnya pasti ditulis. Nah, kemudian menemukan wasukun, di belakangnya ini hurufnya berbaris dhammah. Nah, hurufnya berbaris dhammah, ada wasukun, di belakangnya hurufnya berbaris dhammah. Maka huruf di belakangnya ini dibaca panjang. Kemudian ini mad tabi'i, akan tetapi mad tabi'inya ini dia berjumpa dengan huruf yang disukunkan di depannya. Jadi huruf nun ini dibaca sukun karena kita berhenti pada huruf nun ini, dan huruf nun ini dia tidak memiliki tanda panjang. Maka ketika berhenti disukunkan. Ta'lamun, maka namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya itu boleh 2 harokat hingga 6 harokat. Jadi boleh 2 ketukan, mau 4 ketukan juga boleh, hingga 6 ketukan. Tapi harus konsisten ya. Jika di atas itu 2 harokat, maka sampai ke bawah bacanya juga 2 harokat. Jika di atas ini 6 harokat, maka sampai ke bawah dibaca 6 harokat setiap menemukan mad arid li sukun. Kemudian huruf nun ini tadi kami ulangi, huruf nunnya ini tadi dibaca mati atau disukunkan. Jadi dibaca ta'lamun. Nah, jangan dibaca ta'lamuna, itu salah, tapi dibaca ta'lamun. Kenapa nunnya ini kok disukunkan? Kami ulangi lagi. Karena huruf nun ini dia tidak memiliki tanda baca panjang. Nah, tidak ada tanda panjangnya pada huruf nun ini. Nah, jadi ketika saudara membaca Al-Quran, perhatikan, ketika saudara membaca Al-Quran kemudian saudara berhenti pada huruf yang tidak memiliki tanda panjang. Jadi ketika saudara membaca Al-Quran kemudian saudara berhenti pada huruf yang tidak memiliki tanda panjang, berhenti atau wakaf pada huruf yang tidak memiliki tanda panjang, maka huruf tersebut wajib disukunkan. Jadi harus disukunkan seperti itu. Harus dibaca mati. Jadi dibaca ta'lamun, jangan dibaca ta'lamuna, itu salah. Dibaca ta'lamun, nunnya disukunkan karena nun ini tidak memiliki tanda baca panjang, seperti itu. Nah, ini kalau diuraikan lagi secara mendalam, di sini ada alif lam qamariyah, di sini ada alif lam qamariyah, di sini ada alif lam qamariyah, seperti itu. Akan tetapi kan kalau alif lam samsiyah, alif lam qamariyah itu walaupun kita tidak tahu namanya, insya Allah saudara semuanya bisa membacanya kayak gitu. Jadi ini kan dibaca wala talbisul haqqa bil, wala talbisul, nah itu. Insya Allah walaupun tidak tahu nama bacaannya itu, akan tetapi saudara insya Allah tahu cara bacanya, seperti itu. Baiklah, sekarang kita ulang sama-sama dari awal. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baik saudaraku semuanya, demikian untuk belajar ngaji kali ini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan saudara komen di bawah. Insya Allah setiap komenan saudara insya Allah akan kami jawab. Karena di sini kami betul-betul ingin membantu saudara semuanya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.